Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Novitasari dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal UTS yang diberikan oleh Bapak dosen Perwehendi di mata kuliah Epistemologi dan Komunikasi. Epistemologi Sosial dan Komunikasi. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan epistemologi yang Anda pahami, dan ada beberapa aliran. Yang pertama ada aliran rasionalisme, empirisme, kemudian positivisme, dan yang terakhir ada aliran intuisionisme. Untuk jawaban yang pertama adalah epistemologi yang saya pahami adalah ulasan atau disiplin ilmu mengenai hakikat ilmu, pengetahuan atau filsafat tentang pengetahuan. Nah, istilah epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu atau teori. Jika didefinisikan, epistemologi artinya yaitu jamak filsafat yang berkaitan dengan filsafat, dengan sifat, asal, karakter, serta jenis pengetahuan. Masalah utama dalam epistemologi itu bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Jadi simpelnya, epistemologi itu yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat, asal, karakter, serta jenis pengetahuan. Kemudian yang saya pahami tentang aliran rasionalisme adalah aliran rasionalisme ini lebih kepada memiliki pengertian rasionalisme itu adalah akal. Nah, hakikatnya itu lebih ke idealisme yang beranggapan bahwa segala sesuatu yang benar itu ada dalam pikiran gitu. Sesuai dengan akal, kemudian sesuai dengan pikiran. Nah, sedangkan empirisme itu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Jadi harus semuanya itu mengacu kepada fakta-fakta gitu. Dengan demikian kemudian aliran empirisme yang saya pahami yaitu aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Nah, aliran ini tuh lebih kepada beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman yang terjadi dengan cara observasi atau penginderaan, jadi melalui indera gitu ya. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Kalau aliran empirisme ini tuh lebih kepada mengandalkan indera seperti penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Kemudian dari indera tersebut diobservasi. Nah, aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan itu ya memang diperolehnya melalui pengalaman, seperti itu. Yang ketiga, aliran positivisme. Aliran positivisme adalah bersifat terukur dan mencari kebenaran itu harus dengan bukti dan fakta, sehingga nantinya itu akan melahirkan peradaban modern. Jadi apa-apa tuh harus terukur, harus mencari kebenaran tuh harus dengan bukti dan fakta, tidak boleh keluar dari itu. Dan yang terakhir ada aliran intuisionisme. Nah, intuisionisme itu yang saya pahami berasal dari bahasa Latin. Ada intuitio yang berarti pemandangan, adalah satu aliran filsafat yang menganggap adanya satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia. Jadi ibaratkan insting gitu. Intuisi seperti contohnya ada keinginan untuk pergi ke suatu tempat, atau biasanya insting ini dimiliki oleh beberapa manusia yang khusus gitu ya. Jadi ya intinya kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia lah seperti intuisi atau insting, seperti itu. Kemudian soal nomor 2 yaitu jelaskan pengetahuan menurut aliran positivisme dan mengapa aliran positivisme menyebut sosiologi sebagai fisika sosial.
Aliran positivisme menganggap bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Jadi kembali ke tadi ya, positivisme itu apa-apa tuh harus sesuai dengan fakta, terukur dan terbukti gitu. Nah, mengapa aliran positivisme ini menyebut sosiologi sebagai fisika sosial? Karena sebagainya Auguste Comte juga yang pertama kali mempopulerkan istilah sosiologi dipahami sebagai studi ilmiah terhadap masyarakat. Hal itu berarti masyarakat harus dipandang layaknya alam yang terpisah dari subjek peneliti dan bekerja dengan hukum determinisme sosiologi. Oleh karenanya sering disebut-sebut sebagai fisika sosial. Nomor 3, jelaskan mengapa ilmu pengetahuan itu bersifat paradigmatik, bukan bersifat positivistik, sebagaimana pendapat Karl Popper. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep paradigma ya. Paradigma menentukan cara pandang yang menentukan posisi seorang ilmuwan dan dapat dijadikan menjadi rule of game bagi seorang ilmuwan. Paradigma juga diartikan sebagai citra mendasar tentang apa yang menjadi masalah pokok ilmu di masa tertentu. Nah, jadi seorang ilmuwan yang bernama Kuhn menolak bahwa ilmu pengetahuan bersifat evolutif dari teori sederhana menuju sempurna. Kuhn juga menolak bahwa ilmu pengetahuan bersifat evolutif dari teori sederhana menuju sempurna. Kuhn berpendapat bahwa perubahan sebuah teori positivisme menyebut sosiologi sebagai fisika sosial. Aliran positivisme menganggap bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Jadi kembali ke tadi ya, positivisme itu apa-apa tuh harus sesuai dengan fakta, terukur dan terbukti gitu. Nah, mengapa aliran positivisme ini menyebut sosiologi sebagai fisika sosial? Karena sebagainya Auguste Comte juga yang pertama kali mempopulerkan istilah sosiologi dipahami sebagai studi ilmiah terhadap masyarakat. Hal itu berarti masyarakat harus dipandang layaknya alam yang terpisah dari subjek peneliti dan bekerja dengan hukum determinisme sosiologi. Oleh karenanya sering disebut-sebut sebagai fisika sosial. Nomor 3, jelaskan mengapa ilmu pengetahuan itu bersifat paradigmatik, bukan bersifat positivistik, sebagaimana pendapat Karl Popper. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep paradigma ya. Paradigma menentukan cara pandang yang menentukan posisi seorang ilmuwan dan dapat dijadikan menjadi rule of game bagi seorang ilmuwan. Paradigma juga diartikan sebagai citra mendasar tentang apa yang menjadi masalah pokok ilmu di masa tertentu. Nah, jadi seorang ilmuwan yang bernama Kuhn menolak bahwa ilmu pengetahuan bersifat evolutif dari teori sederhana menuju sempurna. Kuhn juga menolak bahwa ilmu pengetahuan bersifat evolutif dari teori sederhana menuju sempurna. Kuhn berpendapat bahwa perubahan sebuah teori bukan hanya sekedar peningkatan atau evolusi dari teori yang lama, melainkan perubahan tersebut menyentuh wilayah struktural. Karena menurut yang saya pahami, sebuah ilmu pengetahuan itu harus sering diperbarui gitu. Jadi sesuai dengan paradigmanya. Pertanyaan nomor 4, jelaskan perbedaan pengujian kebenaran, verifikasi, dan falsifikasi. Perbedaannya adalah pengujian verifikasi adalah menguji kebenaran, sedangkan falsifikasi adalah mencari kesalahan. Kemudian yang terakhir, pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan pengaruh epistemologi terhadap positivisme terhadap perubahan era modern dan post-positivisme terhadap era postmodern. Berikan contoh-contoh kedua gejala peradaban tersebut.
Nah, orang yang berpaham positivisme itu yaitu apapun yang bermakna itu yaitu yang terlihat. Positivisme sendiri sebagai puncak dari epistemologis yang melahirkan kehidupan modern. Dalam positivisme, kehidupan itu diatur oleh jika maka. Contoh, jika saya rajin belajar, maka saya akan berprestasi. Jika saya rajin bekerja, maka saya akan sukses. Jika saya rajin menabung, maka saya akan menjadi orang kaya. Jadi terpacu kepada kata jika dan maka. Nah, sekelompok orang itu di lingkaran Wina menggunakan pemikiran seperti itu. Jadi jika maka hukum untuk manusia tidak selalu jika maka. Kebenaran yang difahami tidak menjadi kebenaran yang mutlak seperti itu. Nah, kemudian positivisme itu adalah orang yang sudah melampaui positivisme. Nah, teori positivisme ini yang tadi ya baku jika maka, sedangkan teori positivisme tidak menetap, berubah sesuai dengan perubahan pemikiran seperti itu. Contohnya gejala perubahan yang sangat terlihat, contoh dalam berpakaian gitu. Dulu celana model laki-laki yang seperti di bawahnya tuh cut bray gitu. Nah, sekarang dipakai lagi gitu. Kemudian selain itu contoh bangunan, sekarang arsitektur bermacam-macam. Bahkan postmodern atau postpositivisme itu sudah melewati era modern. Banyak sekali model-model seperti atap-atap rumah, kemudian bentuk-bentuk bangunan yang sangat unik-unik seperti itu. Dan sekarang contoh yang lain, misalkan di contoh kesehatan, orang-orang yang sakit itu pasti akan datang ke dokter, kemudian ditanyakan apa keluhannya. Selain itu, dari segi berpakaian, dulu perempuan yang berhijab menutup dada atau berhijab besar itu tidak dipermasalahkan, tapi sekarang perempuan yang berhijab besar itu disebutnya ibu-ibu, Bu Haji dan sebagainya. Kemudian di pergaulan yang dulunya anak-anak seusia SMP, SMA, mereka masih melaksanakan ngaji. Kemudian ketika belum pulang, udah waktunya malam, masih dicari oleh orang tua. Tapi sekarang sudah postmodern dan postpositivisme, semuanya berbalik gitu. Bahkan anak-anak yang belum pulang sampai larut malam pun kadang ada orang tua yang tidak mencari. Dan sudah jarang sekali terlihat anak-anak remaja, bahkan anak dewasa yang datang untuk mengikuti pengajian. Dan masih banyak lainnya, contoh yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin itu saja jawaban UTS yang saya pahami, karena ini menurut yang saya pahami yang Bapak jelaskan di kelas. Mohon maaf banyak lupanya Pak. Mudah-mudahan ada sedikit mendekati jawaban yang benar. Jika masih banyak yang kurang, Nita mohon maaf, dan paling minta tugas tambahan jika memang jawabannya kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.